Bumi Nusantara kita merupakan tempat yang unik, tempat yang penuh dengan misteri, legenda dan cerita-cerita dari peradaban lama. Cerita-cerita yang terus-menerus memberikan nafas bagi kehidupan masyarakat kita, menjadi sebuah tuntunan dalam kehidupan. Kearifan lokal dan penghormatan terhadap alam merupakan hal yang selalu dijadikan petua hidup. Namun perkembangan zaman senantiasa mengikis hal-hal seperti ini dan membuat kita lupa betapa pentingnya kearifan lokal ini. Dan berikut merupakan sebuah cerita mengenai Nusantara yang selalu diliputi oleh legenda dan mitosnya, yakni sejarah tentang Sabdo Palon dan Mbah Petro. Ketika pertama Islam masuk ke tanah Jawa, tidaklah semulus yang orang sangka. Sebab tanah Jawa sudah ada manusia, juga ada bangsa jin yang menganut kepercayaan kuno. Ada yang menduga mereka adalah penganut Hindu dan Buddha, yakni agama yang pada saat itu berkembang. Namun banyak yang menduga mereka adalah penganut kepercayaan Jawa kuno. Mereka ini dipimpin oleh Sabdo Palon. Karena paham mereka yang berbeda, maka ketika Islam masuk disambut dengan peperangan. Bukan peperangan sembarang perang, namun perang mistis, perang ilmu-ilmu gaib. Sehingga tidak sedikit ulama Islam yang dikirim dari Mesir gugur dalam peperangan mistis tersebut. Dalam wadah kasar mereka tewas karena tersapu gelombang pasang, semacam tsunami dan sebagainya. Perang itu berlanjut dengan banyaknya jatuh korban di kedua belah pihak. Maka diutuslah Syekh Subagir, ulama asal Persia atau Iran yang dikenal ahli ilmu gaib dan bisa melihat bangsa jin. Dengan kedatangan Syekh Subagir, benteng pertahanan Sabdo Palon yang super ketat dapat ditembus, dan banyak bangsa jin atau manusia pengikut Sabdo Palon yang binasa. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan itu, Sabdo Palon mengadakan gencatan senjata. Dia mengajak Syekh Subagir berunding dan menghentikan perang. Syekh Subagir menerima ajakan tersebut dengan tangan terbuka, karena dia juga melihat jalan perundingan jauh lebih baik daripada melanjutkan pertempuran yang tidak ada gunanya. Kemudian terjadilah kesepakatan antara Syekh Subagir dengan Sabdo Palon. Isi kesepakatan itu antara lain, Islam boleh berkembang atau disebarkan di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan. Islam harus menghormati dan menghargai budaya, adat istiadat setempat. Islam tidak boleh memaksa orang yang berbeda keyakinan untuk memeluk agama baru tersebut. Dan kalau orang Islam yang memimpin atau jadi pemimpin harus mengayomi semua orang, semua agama dan semua kepercayaan, dan menjunjung tinggi kearifan lokal. Dan sejak saat itu Sabdo Palon bersama pengikutnya termasuk Mbah Petro Moksa. Mereka hilang dari pandangan umum dan tidak mudah dilihat oleh manusia biasa. Hanya mereka yang memiliki kelebihan dan paham ilmu gaib yang dapat melihatnya. Sebelum menghilang, Sabdo Palon sempat berpesan kepada Syekh Subagir bahwa suatu ketika dia, Sabdo Palon atau pengikutnya Mbah Petro akan kembali menunjukkan jati dirinya kalau pemimpin negeri ini tidak amanah, tidak mencintai rakyat, hanya berbuat untuk kesenangan dirinya dan kelompoknya saja, sementara membiarkan rakyat dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kemunculan Sabdo Palon dan para pengikutnya Mbah Petro untuk menagih janji, sekaligus mengingatkan agar para pemimpin negeri ini segera sadar, ingat rakyat dan ingat bangsa. Kalau tidak, selain akan banyak lagi bencana yang akan melanda negeri ini, mereka para pemimpin pada gilirannya juga akan menerima bencana. Bahkan bencana yang akan menimpa mereka lebih dahsyat, lebih mengerikan dan menakutkan. Inilah serat Sabdo Palon, penguasa gaib tanah Jawa. Serat yang pertama, Podo siro ngelingono carito ing uni-uni kang kocap ing serat babat-babat nagari Mojopahit.
Nalika dugi nguni Sang Abrawijaya, Prabu Pansamiya pepanggihan kalianjeng Sunan Kali Sabdo Palon Naya Kinggong Rencangira. Ingatlah kalian semua akan cerita masa lalu yang tercantum di dalam babat sejarah babat negara Majapahit ketika itu. Sang Prabu Brawijaya tengah bertemu dengan Kangjeng Sunan Kalijaga, ditemani oleh Sabdo Palon dan Naya Kinggong. Serat yang kedua, Sang Prabu Brawijaya sabdaniro arumanis nuntun dateng punakawan Sabdo Palon. Paran karsi jenenging sun sapuniki wus ngrasuk agama Rasul. Ta kakang manira meluwo agama suci, luweh becik iki agama kang mulya. Sang Prabu Brawijaya berucap dengan lemah lembut, mengharapkan kepada kedua punakawan atau pengiring dekatnya, tapi Sabdo Palon tetap menolak. Diriku ini sekarang sudah memeluk agama Rasul, yaitu Islam. Wahai kalian kakang berdua, ikutlah memeluk agama suci, lebih baik karena ini agama yang mulia. Serat yang ketiga, Sabdo Palon matur sugal, yen kawula boten arsing ngrasuka agama Islam, wit kula puniki yekti ratuning Dahyang Jawi, momong marang anak putus agung kang Paranata kang jumeneng ing tanah Jawi wis pinasti sayekti kula pisahan. Sabdo Palon mengaturkan kata-kata agak keras, hamba tidak mau memeluk agama Islam, sebab hamba ini sesungguhnya Radadah yang penguasa gaib tanah Jawa, memelihara kelestarian anak cucu penghuni tanah Jawa, serta semua para raja yang memerintah di tanah Jawa. Sudah menjadi suratan karma, wahai Sang Prabu, kita harus berpisah. Serat yang keempat, kelawan paduka Sang Nata wangsul maring Sunyaruri, mung kula matur petungna ing benjang. Sakpungkur mami yen wis prapta kang wanci jangkep gangsal atus taun wit ing dinten punika, kula gantos agami Gama Budi kula sebar ing tanah Jawa. Dengan paduka wahai Sang Raja, kembali ke Sunyaruri, alam kosong tapi berisi, alam yang tidak ada tapi ada. Hanya saja saya mengaturkan sebuah pesan agar paduka menghitung. Kelak sepeninggal hamba, apabila sudah datang waktunya, genap 500 tahun mulai hari ini, akan saya ganti agama di Jawa, agama Budi akan saya sebarkan di tanah Jawa. Serat yang kelima, sinten tan purun ngagaya yekti kula rusak sami sun sajakaken, putu kula berkasakan rupi-rupi dereng lega kang ati yen durung lebur antempur, kula damel pratandha tembayan mamihar di Merapi yen wis jeblok mili lahar. Siapa saja yang tidak mau memakai akan saya hancurkan, akan saya berikan kepada cucu saya sebagai tumbal, makhluk halus berwarna-warni. Belum puas hati hamba apabila belum hancur lebur, saya akan membuat pertanda sebagai janji serius saya. Gunung Merapi apabila sudah meletus mengeluarkan lahar. Serat yang keenam, ngidul ngilen Purukira ngodo banger ingkang warih nggih punika wedal kula wis nyebar agama Budi Merapi. Janji mamai anggegereng jagat satu karsanireng. Jawata sadaya gilir gumanti, boten kenging kalamunta kaowahan. Ke arah selatan barat mengalirnya, berbau busuk air laharnya, itulah waktunya. Sudah mulai menyebarkan agama Budi. Merapi janji saya, menggelegar seluruh jagat, kehendak Tuhan, karena segalanya pasti akan berganti. Tidak mungkin untuk dirubah lagi. Serat yang ketujuh, sangat-sangat ting sangsara kang tuwu ing tanah Jawi, sinengkalan tahunira lawon sabto ngesti aji upami nyabarang kali, prapteng tengah-tengahing kaline banjir bandang, jeroning ngelepno jalmi kathah sirna manungsa prapteng pralaya. Sangat-sangat sengsara yang hidup di tanah Jawa, perlambang tahun kedatangannya, seandainya menyeberangi sebuah sungai. Ketika masih berada di tengah-tengah, banjir bandang akan datang tiba-tiba. Tinggi air mampu menenggelamkan manusia, banyak manusia sirna karena mati. Sabdo Palon dan Naya Kinggong adalah penuntun gaib yang mewujud. Beliau berdua senantiasa hadir mengiringi raja-raja Jawa zaman hidup Buddha. Beliau berdua pergi meninggalkan tanah Jawa semenjak keruntuhan Majapahit pada tahun 1400 Saka.
atau 1478 Masehi, terkenal dengan Surya Sangkala yang sangat populer di Jawa, yaitu Sirna Ilang Kertaning Bumi. Kalimat Kertaning Bumi diambil dari nama asli Prabu Brawijaya Pamungkas, yaitu Raden Kertabumi. Janji kedatangan beliau berdua diucapkan di Blambangan ketika Majapahit hancur diserang oleh pasukan Demak Bintoro. Prabu Brawijaya meloloskan diri ke arah timur, hendak menyeberang ke Pulau Bali, namun masih bertahan sementara di Blambangan atau Banyuwangi sekarang. Raden Patah, pemimpin Demak Bintoro, merasa bangga telah menghancurkan Majapahit yang dia anggap sebagai negara kafir. Serta-merta setelah mendengar kabar berhasil dikuasainya Majapahit oleh tentara Islam, Raden Patah datang dari Demak ingin melihat langsung keadaan Majapahit yang berhasil dihancurkan. Setelah itu, dengan bangga beliau meneruskan perjalanannya ke pesantren Ampel Dinta, hendak mengabarkan keberhasilan tersebut. Namun ternyata Nyi Ageng Ampel, istri almarhum Sunan Ampel, malah mempersalahkannya. Nyai Ageng Ampel mengingatkan bahwa dulu semasa Sunan Ampel masih hidup, beliau pernah berpesan bahwasanya jangan sekali-kali murid-murid beliau ikut campur masalah politik atau malah berani merebut kekuasaan Majapahit. Bahkan Nyai Ageng dengan tegas menambahkan, Raden Patah telah berdosa 3 hal. Dosa yang pertama adalah kepada guru, yaitu melanggar wasiat Sunan Ampel. Dosa yang kedua kepada ayah, karena Prabu Brawijaya adalah ayah kandung dari Raden Patah. Dosa yang ketiga adalah kepada raja, karena raja adalah imam, tidak boleh dilawan tanpa alasan yang benar. Sebab selama memerintah, Prabu Brawijaya tidak pernah melarang penyebaran agama Islam, bahkan menghadiahkan tanah Ampel Dinta di daerah Surabaya sekarang sebagai tanah otonom. Diizinkan untuk dipakai sebagai basis pendidikan agama bagi orang-orang muslim. Dengan sangat menyesal, Raden Patah meminta petunjuk bagaimanakah cara untuk menghapus kesalahannya. Nyai Ageng menyarankan agar kedudukan Prabu Brawijaya Pamungkas sebagai raja harus dikembalikan. Namun yang menjadi masalah adalah kemanakah sang Prabu meloloskan diri. Nyai Ageng memperkirakan sang Prabu pasti menuju ke Pulau Bali. Raden Patah berniat menyusul sendiri, namun dicegah Nyai Ageng Ampel. Karena setelah kejadian penyerangan Majapahit oleh tentara Islam terjadi, maka tidak akan ada satupun orang Islam yang akan dipercayai oleh sang Prabu. Tidak Raden Patah, tidak Nyai Ageng Ampel, tidak pula para wali yang lain yang turut serta membantu penyerangan tersebut. Namun hanya ada 2 wali yang mungkin masih beliau percayai. Pertama Syekh Siti Jenar dan kedua Sunan Kalijaga. Karena kedua wali ini terang-terangan menentang penyerangan pasukan Islam ke Majapahit. Karena hubungan Raden Patah tidak begitu baik dengan Syekh Siti Jenar, maka dia meminta pertolongan Sunan Kalijaga untuk melacak keberadaan Ramandanya. Dan jika ditemukan, dimohon dengan segala hormat untuk kembali ke Trowulan, ibu kota Majapahit, untuk dikukuhkan lagi sebagai raja. Sunan Kalijaga bersedia membantu. Ditemani beberapa santri, beliau langsung melakukan pencarian ke arah timur. Dan ternyata benar, di Blambangan banyak umbul-umbul pasukan Majapahit serta para prajurit Majapahit yang siap tempur berkumpul di sana. Dan benar pula Prabu Brawijaya masih ada di sana, belum menyeberang ke Pulau Bali. Agak kesulitan, Sunan Kalijaga memohon bertemu dengan sang Prabu. Namun karena sang Prabu tahu betul Sunan Kalijaga yang seringkali beliau panggil Said itu, menurut pasukan sandi atau intelijen Majapahit, Sunan Kalijaga bersama pengikutnya sama sekali tidak ikut dalam penyerangan ke Majapahit. Maka Sunan Kalijaga dipersilahkan menghadap walau dengan kawalan ketat. Disinilah dialog Serat Sabdo Palon terjadi. Sang Prabu Brawijaya ditemani Sabdo Palon dan Noyo Ginggong dihadap oleh Sunan Kalijaga beserta sesepuh Majapahit yang kebetulan bersama-sama sang Prabu hendak menuju ke Pulau Bali, menyusul beberapa masyarakat Jawa lainnya yang lebih dahulu melarikan diri ke sana. Mendengar penuturan Sunan Kalijaga, sang Prabu luruh hatinya, karena sejatinya sang Prabu kini tengah menggalang kekuatan besar untuk merebut kembali tahta dari tentara Islam.
Tidak bisa dibayangkan apabila itu terjadi, karena pendukung Sang Prabu Brawijaya masih banyak tersebar di seluruh Nusantara. Pertumpahan darah yang lebih besar pasti akan terjadi. Putra-putra Prabu Brawijaya masih banyak yang berkuasa dan mempunyai kekuatan tentara yang besar, seperti Adipati Handayaningrat IV di Pengging, Lembu Peteng di Madura, Bondan Kejawen di Taruk, dan masih banyak lagi. Sunan Kalijaga meminta agar pertikaian dihentikan, dan sudilah kiranya Sang Prabu kembali memegang tampuk pemerintahan. Prabu Brawijaya menolak, karena jikalau itu terjadi, maka beliau akan merasa terhina oleh putra selirnya sendiri, Raden Patah, yang lahir dari putri Cina Engkian dan dibesarkan di Palembang dalam asuhan Adipati Arya Damar atau Swan Liong. Bagaimana tidak, seorang ayah harus menerima tahta dari anaknya sendiri. Memalukan. Ketika perundingan menemui jalan buntu, maka Sunan Kalijaga mengusulkan agar beliau dengan kebesaran jiwa mau memeluk Islam. Dengan demikian, seluruh pendukung beliau pasti akan meninggalkan beliau satu persatu, dan pertumpahan darah yang lebih besar lagi akan terhindar. Mendengar akan hal itu, Prabu Brawijaya tercenung. Untuk menghindari peperangan lebih besar, setidaknya usulan Sunan Kalijaga memang masuk akal. Demi perdamaian, Sang Prabu mengesampingkan egonya, maka penuh dengan kebesaran hati, beliau menyatakan masuk Islam. Terkejut seluruh yang hadir, termasuk Sabdo Palon dan Nayoginggong, hingga terlontarlah sebuah janji seperti tercantum pada serat Sabdo Palon di atas. Sepeninggal Sabdo Palon dan Nayoginggong, Sang Prabu pun bersedia kembali ke Trowulan, namun bukan hendak kembali menduduki tahta, akan tetapi mendamaikan seluruh kerabat Majapahit agar merelakan tahta dipegang oleh Raden Patah. Dalam perjalanan pulang inilah Sunan Kalijaga meminta bukti ketulusan Sang Prabu dalam memeluk Islam. Sunan Kalijaga memohon untuk memotong rambut panjang Sang Prabu dengan sebilah keris. Setelah diizinkan, Sunan Kalijaga memotong rambut beliau, tapi ternyata tidak satu helai pun terpotong. Sekali lagi Sunan Kalijaga meminta keikhlasan Sang Prabu memeluk Islam, dan sekali lagi Sunan Kalijaga memotong rambut beliau. Kali ini terpotong sudah. Namun Sunan Kalijaga belum puas. Menjelang berangkat kembali ke Trowulan, Sunan Kalijaga mengambil air comberan yang berbau tidak sedap, dimasukkan ke dalam sebilah bambu. Di hadapan Sang Prabu, beliau menyatakan bahwasanya apabila air comberan ini sesampainya di Trowulan, airnya berubah tidak berbau busuk. Nyata sudah Sang Prabu telah lahir batin masuk Islam. Berangkatlah rombongan itu ke Trowulan. Sesampainya di Trowulan disambut dengan sukacita oleh masyarakat Trowulan. Air dalam bilah bambu dicurahkan oleh Sunan Kalijaga, dan ternyata bau busuknya hilang, bahkan airnya berubah jernih. Untuk mengingat kejadian itu, Belambangan diubah namanya menjadi Banyuwangi hingga sekarang. Tidak berapa lama di Trowulan, Sang Prabu jatuh sakit. Putra-putranya datang berkumpul. Melalui Sunan Kalijaga, beliau mengamanatkan agar menghentikan pertumpahan darah Hindu-Buddha dengan Islam. Biarkanlah Raden Patah bertahta sebagai raja di Jawa, walau sebenarnya keturunan dari Pengginglah yang lebih berhak. Menjelang akhir hayat beliau berpesan agar di atas pusara makam beliau jangan diberi tanda bahwasanya beliau adalah Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Namun tandailah dengan nama Putri Campa Anarawati, permaisuri beliau, sebab beliau merasa diperhinakan sebagaimana wanita oleh putranya sendiri. Dan penghinaan itu didukung oleh permaisurinya sendiri, Dewi Anarawati, Putri Campa yang beragama Islam. Dewi Anarawati inilah bibi dari Sunan Ampel. Dewi Anarawatilah yang menyarankan agar Sang Prabu memberikan Ampel Deta kepada Sunan Ampel untuk didirikan sebuah pesantren Islam. Maka jangan heran apabila di Trowulan tidak diketemukan makam Prabu Brawijaya, melainkan Putri Campa. Padahal makam Putri Campa yang asli berada di Gresik. Begitu Majapahit diserang pasukan Islam, beliau diungsikan ke Gresik hingga beliau wafat.